Seorang dokter cantik yang sombong sering menghina OB di rumah sakitnya sendiri. Tapi siapa sangka, saat dokter itu jatuh sakit parah dan nyawanya hampir melayang. Justru OB yang selama ini dia rendahkan, yang menyelamatkannya. Dan dari situlah, semua rahasia mulai terungkap. Ternyata OB itu bukan orang biasa. Siapa sebenarnya OB tersebut? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, dan share serta tulis di kolom komentar dari mana asal kalian, agar kami semakin semangat membagikan kisah penuh makna ini. Pagi itu, suasana di Rumah Sakit Sehat Sentosa begitu sibuk. Suara langkah kaki para perawat bergema di koridor panjang, suara alat monitor berdenting di ruang ICU, dan bau antiseptik khas rumah sakit memenuhi udara. Di tengah kesibukan itu, muncul sosok dokter muda dengan jas putih rapi dan wajah yang selalu jadi pusat perhatian, Dr. Celine Amanda. Rambutnya yang hitam panjang selalu tertata sempurna, bibir merah muda, kulit putih bersih, dan mata tajam penuh percaya diri. Setiap langkahnya seolah diiringi tatapan kagum para pasien dan staf rumah sakit. Pagi, Dr. Celine, sapa seorang perawat. Celine menoleh sekilas, tersenyum tipis. Pagi. Namun senyum itu lebih seperti formalitas, dingin, berjarak, dan sedikit angkuh. Di balik reputasinya sebagai dokter muda yang cerdas, ada sisi lain yang tak banyak orang tahu. Ia memandang rendah orang-orang di bawahnya. Baginya, menjadi dokter adalah simbol derajat. Dan siapapun yang bukan dokter, terutama pekerja kasar seperti OB, tidak pantas disejajarkan dengannya. Di saat bersamaan, seorang pria muda dengan seragam biru pudar sedang mengepel lantai ruang dokter. Ia bernama Ardi, petugas kebersihan yang baru bekerja di rumah sakit itu sekitar 6 bulan. Wajahnya bersih, senyumnya ramah, dan matanya menunjukkan ketenangan yang jarang dimiliki orang seumurannya. Namun bagi Celine, Ardi hanyalah bayangan di lantai, seseorang yang keberadaannya nyaris tak dianggap. Ketika Celine melangkah masuk ke ruangannya, ia mendengus kesal. Ardi, kenapa lantai ini masih basah? Aku hampir saja terpeleset. Ardi cepat-cepat menunduk, mengepel ulang bagian yang masih lembab. Maaf, Dot, saya baru selesai di bagian sebelah. Saya tidak bermaksud. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Celine sudah memotong tajam. Selalu saja alasan. Kamu ini kerja lambat. Gak becus. OB lain aja bisa lebih cepat dari kamu. Ardi diam. Ia menunduk lebih dalam, menahan perasaan malu di depan perawat lain yang ikut menunduk, takut menatap langsung. Celine mendengus lagi sebelum berjalan ke meja kerjanya. Dan saat ia duduk, ia menatap Ardi dari ujung mata dengan ekspresi jijik. Dan tolong, jangan pakai parfum murahan itu. Baunya nyengat sekali. Kalau mau kerja di sini, jaga kebersihan dan penampilan. Ini rumah sakit, bukan pasar. Kata-kata itu menusuk hati Ardi, tapi ia tetap tersenyum. Baik, Dok. Saya minta maaf. Ia melangkah pelan keluar ruangan, membawa ember dan pelnya, sementara di belakang, suara tawa kecil beberapa staf terdengar lirih, sebagian malu, sebagian kasihan. Namun siapa sangka, di balik kesederhanaannya, Ardi menyimpan cerita panjang. Dulu, ia sempat duduk di bangku kuliah kedokteran, sama seperti Celine. Tapi hidup memaksanya berhenti. Ibunya jatuh sakit keras dan butuh biaya besar. Ia terpaksa meninggalkan kuliahnya dan mengambil pekerjaan apapun, bahkan sebagai OB, demi menghidupi keluarganya. Setiap kali ia melihat dokter berjas putih, hatinya sedikit bergetar. Ada rasa rindu dan sesak di dada. Tapi ia tak pernah membiarkan kesedihan itu menguasainya. Rezeki orang gak sama, Di. Begitu pesan ibunya dulu. Yang penting kamu tetap jujur, kerja keras, dan gak hina orang lain. Itulah sebabnya, meski tiap hari menerima kata-kata kasar dari Celine, Ardi tetap sabar. Ia percaya, waktu akan berputar. Dan mungkin, suatu hari nanti, Tuhan akan mempertemukan mereka bukan sebagai OB dan dokter, tapi sebagai dua manusia yang belajar dari kesalahan dan kebaikan. Hari itu berakhir dengan sore yang tenang. Ardi duduk di bangku taman kecil rumah sakit, menatap matahari yang mulai tenggelam di balik gedung tinggi. Sementara di lantai atas, Celine menatap dirinya di cermin, merasa puas dengan karir dan kecantikannya,
Tak pernah tahu bahwa pria sederhana yang sering ia hina itu, suatu hari akan menjadi penyelamat hidupnya. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari sepenuhnya naik, Ardi sudah tiba di halaman belakang Rumah Sakit Sehat Sentosa. Ia duduk di bangku kayu sambil memegang secangkir kopi hitam murah dari warung depan. Angin pagi menyapa lembut wajahnya, membawa aroma dedaunan basah dan suara kendaraan yang mulai ramai di jalan raya. Bagi Ardi, waktu tenang seperti ini adalah momen langka, momen di mana ia bisa bernapas sebelum kembali berhadapan dengan kenyataan keras. Dunia yang memandang rendah orang sepertinya. Ia menatap cangkirnya lama, lalu tersenyum tipis. Di dalam dompet lusuhnya, terselip foto seorang wanita tua berkerudung, tersenyum hangat, ibunya. Bu, Ardi kerja keras ya. Doain Ardi kuat terus, bisiknya pelan. Tak lama kemudian, suara panggilan dari pengeras rumah sakit terdengar. Seluruh staf, harap bersiap. Dr. Selin akan melakukan pemeriksaan pagi di ruang rawat VIP. Ardi berdiri, menghela napas panjang. Ya, waktunya mulai lagi, gumamnya. Di lantai 2, suasana langsung berubah begitu Dr. Selin muncul. Ia berjalan cepat, membawa berkas pasien, dikelilingi beberapa perawat muda yang tampak gugup. Tatapannya tegas, tapi di balik itu ada aroma keangkuhan yang tak bisa disembunyikan. Dan seperti biasa, setiap kali ia memasuki ruangan, Ardi sudah di sana, sibuk membersihkan lantai atau merapikan meja. Begitu melihat Ardi, alis Selin langsung naik. Ardi, kamu lagi-lagi di sini? Aku sudah bilang jangan ngepel pas jam kunjunganku. Maaf, Dot, saya pikir belum waktunya. Kamu gak pernah pikir dengan benar. Lantai ini belum kering. Kalau aku jatuh, kamu siap tanggung jawab. Ardi menunduk dalam. Maaf, Dok. Saya akan berhenti sekarang. Dasar lambat, seru Selin sambil mendengus, lalu berjalan lewat begitu saja, tanpa sedikit pun rasa iba. Namun begitu langkahnya menjauh, Ardi masih berdiri diam. Ia menatap pantulan dirinya di lantai yang baru saja ia pel. Dalam pantulan itu, ia melihat wajah lelah, tapi bukan wajah putus asa. Gak apa-apa, Di, katanya pelan kepada dirinya sendiri. Sabar, Tuhan gak tidur. Sore harinya, saat jam kerja hampir usai, Ardi berhenti sebentar di ruang istirahat kecil. Temannya, Bowo, sesama petugas kebersihan, sedang duduk sambil mengipasi diri dengan kertas. Di, aku heran sama kamu. Tiap hari dimarahin dokter itu, tapi kamu diam aja. Kalau aku, udah kutinggal kerja dari sini. Ardi tersenyum kecil. Ngapain marah? Kalau aku marah, hidupku makin berat. Bowo mendengus. Tapi kamu tuh sabar kebangetan. Dia tuh gak tahu kamu dulunya calon dokter, kan? Ardi hanya terdiam. Ia menatap pel di tangannya, lalu berujar pelan. Dulu iya, Bau. Tapi sekarang, aku cuma orang yang bersihin ruangan dokter. Itu aja udah cukup buat aku bersyukur. Bowo menatapnya kagum. Kamu tuh aneh, Di. Tapi aku salut. Malam tiba. Rumah sakit mulai sepi. Ardi baru bisa pulang setelah semua lantai bersih dan alat dibersihkan. Ia berjalan melewati ruang perawatan Selin. Lampunya masih menyala, terlihat bayangan sang dokter yang sedang menulis laporan. Ardi sempat berhenti sejenak di depan pintu, menatap dari jauh. Ada rasa aneh di hatinya, antara kagum dan terluka. Kagum karena wanita itu begitu pintar dan berdedikasi. Tapi terluka karena setiap kata dari bibirnya selalu menusuk harga diri. Namun Ardi sadar, Selin hanyalah manusia yang belum belajar rendah hati. Dan ia memilih untuk tidak membenci. Karena dalam diamnya, Ardi tahu, membalas hinaan dengan amarah hanya akan membuatnya serendah mereka yang menghina. Setiba di kamar kosnya yang sempit, Ardi membuka laci kecil di bawah ranjang. Di sana masih tersimpan buku-buku kedokteran lamanya, penuh debu dan catatan tinta yang mulai pudar. Ia membuka satu halaman dan tersenyum. Anatomi tubuh manusia, gumamnya lirih. Tangannya menyusuri halaman, seolah ingin mengingat masa-masa kuliahnya dulu. Tapi sejenak kemudian, wajah ibunya terbayang, terbaring di tempat tidur, memegang tangannya dengan lemah. Ardi, berhenti dulu kuliahnya. Nak, ibu gak apa-apa. Ibu cuma butuh kamu di rumah. Dan sejak hari itu, Ardi berhenti. Ia tak pernah menyesal, tapi kadang,
ia masih merindukan masa itu. Kalau Tuhan izinkan, katanya sambil menatap langit-langit kamar, aku pengen jadi dokter lagi. Tapi kalau enggak, ya udah, aku cuma mau jadi orang baik. Malam itu, lampu kamar kos padam perlahan. Sementara di tempat lain, Celine tidur dengan tenang di apartemennya yang mewah. Tak tahu bahwa lelaki yang tiap hari ia hina adalah seseorang dengan hati yang jauh lebih besar dari dirinya. Dan takdir baru saja mulai menulis kisah keduanya. Pagi itu, suasana di rumah sakit sehat Sentosa terasa lebih tegang dari biasanya. Ada kunjungan dari direktur rumah sakit dan beberapa pejabat kesehatan. Semua staf bersiap, berusaha tampil seprofesional mungkin. Dr. Celine Amanda, seperti biasa, tampil sempurna. Rambutnya digulung rapi, jas putihnya tanpa lipatan sedikit pun, dan sepatu haknya berkilau. Ia berjalan cepat menyusuri koridor sambil menatap daftar jadwal kunjungan di tablet miliknya. Namun di balik langkah percaya diri itu, ada nada tinggi dalam setiap ucapannya. Perawat, kenapa tirai ruangan VIP ini masih berantakan? Itu bunga meja sudah layu. Siapa yang bertanggung jawab bagian dekorasi? Semua orang bergegas memperbaiki keadaan, takut menjadi sasaran amarah sang dokter. Di ujung lorong, Ardi datang tergopoh-gopoh membawa pel dan ember. Ia baru saja membersihkan ruang UGD dan diminta segera bereskan ruang VIP karena akan ada tamu penting. Wajahnya sedikit berkeringat, tapi ia tetap tersenyum sopan. Permisi, Dok. Saya mau bersihin lantai sebentar, biar gak licin, katanya pelan. Celine menoleh cepat, alisnya menukik tajam. Kamu lagi? Kenapa selalu muncul di jam sibuk? Aku sudah bilang, jangan ngepel kalau aku lagi persiapan kunjungan penting. Ardi menunduk. Maaf, Dok. Ini instruksi dari kepala bagian kebersihan. Saya cuma. Sudah, diam. Jangan banyak alasan. Lihat penampilan kamu, seragam kusut, tangan kotor, sepatu pun lusuh. Gimana bisa kerja di rumah sakit sebesar ini dengan tampilan kayak gitu? Beberapa perawat yang berdiri di sekitar mereka saling pandang, antara kasihan dan takut. Ardi hanya tersenyum lemah. Baik, Dok. Saya keluar dulu. Tapi saat ia memutar badan, tanpa sengaja ember air yang dibawanya tersenggol kursi, menumpahkan air ke lantai. Sebagian bahkan mengenai ujung sepatu Celine. Semua orang terkejut. Celine menatap sepatunya dengan ekspresi ngeri. Ya Tuhan, kamu lihat ini. Aku baru sempat beli sepatu ini semalam. Tahu berapa harganya? 5 juta, Ardi. 5 juta. Ruangan hening. Tak ada yang berani bicara. Celine menunjuk Ardi dengan nada tinggi, wajahnya memerah karena emosi. Kamu ini benar-benar gak berguna. OB kayak kamu harusnya kerja di pasar, bukan di rumah sakit elit. Dasar ceroboh. Suasana menjadi tegang. Ardi menunduk dalam, menahan perasaan yang campur aduk. Air tumpahan sudah ia lep, tapi kata-kata itu jauh lebih menusuk dari air yang membasahi lantai. Maaf, Dok, ucapnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Maaf gak cukup. Kalau bukan karena kamu OB, sudah kulaporkan kamu ke direktur. Celine berbalik, lalu berjalan pergi dengan langkah cepat. Suara hak sepatunya memantul di dinding koridor yang kini terasa sunyi. Ardi berdiri di tempatnya cukup lama. Semua orang menatapnya. Ada yang iba, ada juga yang pura-pura sibuk agar tak terlihat simpati. Sampai akhirnya seorang perawat muda, Mira, mendekat dengan wajah cemas. Mas Ardi, kamu gak apa-apa? Ardi tersenyum kecil, meski matanya sayu. Gak apa-apa, Mbak. Saya cuma harus hati-hati lain kali. Mira menunduk, menahan haru. Saya tahu Mas Ardi orang baik, tapi dokter itu kadang terlalu keras. Ardi menggeleng pelan. Mungkin dia cuma capek. Mbak, orang yang kerja keras kadang gak sadar kalau kata-katanya bisa nyakitin orang lain. Ia lalu melanjutkan pekerjaannya seolah tak terjadi apa-apa. Tapi jauh di dalam hatinya, luka itu terasa dalam. Bukan karena sepatu mahal atau teriakan, tapi karena dirinya dianggap tak punya harga. Sore hari, saat jam kerja berakhir, Ardi duduk di taman belakang rumah sakit. Ia menatap langit jingga, mencoba menenangkan hati. Angin sore menyapu wajahnya lembut. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik lirih. Ya Allah, aku cuma pengen dihargai,
bukan dikasihani. Tapi kalau harus sabar dulu, aku sanggupi. Ia menatap gedung rumah sakit yang mulai berkilau di terpa cahaya senja. Di lantai atas, jendela ruang kerja Selin memantulkan cahaya keemasannya. Dan tanpa Selin sadari, dari bawah sana, seorang OB yang setiap hari ia hina, tengah mendoakannya agar selalu sehat. Sebab bagi Ardi, kebaikan tak butuh alasan, meski datang dari hati yang sering disakiti. Namun takdir sudah mulai menulis sesuatu yang tak terduga. Karena tak lama lagi, keangkuhan yang ia banggakan akan diruntuhkan oleh sesuatu yang bahkan tak bisa ia sembuhkan dengan ilmunya. Hari-hari berlalu, dan kesibukan di rumah sakit sehat Sentosa terus berputar seperti biasa. Namun, di balik senyum profesional dan langkah percaya diri, Dr. Selin Amanda mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Awalnya hanya lelah, hal yang wajar bagi seorang dokter dengan jadwal padat. Tapi belakangan, rasa lelah itu berubah jadi nyeri hebat di dada dan demam tinggi yang datang tanpa sebab. Mungkin cuma kelelahan, katanya pada diri sendiri sambil menatap wajahnya di cermin ruang ganti. Namun pantulan itu mulai berbeda, kulitnya pucat, matanya tampak sayu, dan senyum angkuhnya kini terasa kaku. Suatu siang, saat sedang melakukan pemeriksaan pasien VIP, Selin tiba-tiba pusing hebat. Dunia di sekelilingnya berputar, dan semua suara terasa menjauh. Perawat Mira yang mendampinginya panik. "Dokter! Dokter Selin!" Selin terjatuh tepat di sisi ranjang pasien, tangannya menahan dada yang sesak. Dalam sekejap, tim medis datang membawanya ke ruang perawatan. Kabar bahwa dokter cantik dan perfeksionis itu tumbang menyebar cepat ke seluruh rumah sakit. Orang-orang mulai berbisik. "Kena apa dia?" Katanya penyakitnya aneh, gak ketahuan penyebabnya. "Karma mungkin," gumam seseorang dengan nada setengah berbisik. Dan di sudut lorong, Ardi yang sedang membawa troli sampah berhenti mendengarkan. Wajahnya berubah serius. Ia menatap ke arah ruang perawatan Selin. "Karma?" ia mengulang dalam hati. Tapi bukan dengan rasa puas, melainkan prihatin. Hari berganti minggu. Selin dirawat di ruang VIP. Tubuhnya lemah, wajahnya semakin pucat, dan suaranya nyaris hilang. Berbagai dokter mencoba mencari tahu penyebab sakitnya, dari infeksi langka, gangguan imun, sampai penyakit saraf, tapi hasilnya nihil. Ia mulai kehilangan kesabaran. "Kenapa gak ada yang bisa nyembuhin aku?" teriaknya pada dokter lain dengan suara parau. "Aku ini dokter. Aku ngerti tubuh manusia. Tapi kenapa tubuhku sendiri malah ngelawan aku?" Malam-malamnya penuh dengan rasa takut dan kesepian. Kawan-kawannya mulai jarang menjenguk. Mereka sibuk, atau mungkin tak mau melihat sang dokter sombong itu dalam keadaan tak berdaya. Suatu malam, ketika semua lampu di lantai itu mulai diredupkan, seseorang datang mengetuk pintu ruangannya pelan. "Permisi, Dokter Selin." Suara itu lembut, familiar. Selin membuka matanya perlahan, melihat sosok berseragam biru dengan tangan membawa termos air hangat dan sapu tangan bersih. "Ardi, kamu?" suara Selin serak. "Ngapain kamu di sini?" "Saya cuma mau bantu, Dok," katanya tadi perawat gak sempat bersihin ruangannya karena lagi sibuk di ICU. Selin menatapnya sinis. "Aku gak butuh belas kasihan OB." Ardi hanya tersenyum kecil. "Saya cuma kerja, Dok, sama kayak biasanya." Ia mulai mengelap meja, membereskan bunga yang layu di vas, dan mengganti air di gelas. Semuanya dilakukan perlahan, tanpa suara, dengan hati-hati agar tidak mengganggu pasien. Sementara itu, Selin diam memandanginya. Entah kenapa, di antara rasa lemah dan bingung, ia merasa sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tenang. Sebelum Ardi pergi, ia menatapnya sebentar. "Ardi." "Iya, Dok. Kamu gak marah sama aku?" Ardi berhenti, lalu menatapnya dengan mata yang tulus. "Kalau saya marah, buat apa, Dok? Hidup saya cuma buat kerja dan bantu orang. Lagi pula, saya tahu, sakit itu ujian. Kadang Tuhan kasih rasa sakit biar kita ingat siapa kita sebenarnya." Selin terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tak bisa berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, penyakitnya makin parah. Ia mulai kesulitan berjalan, tangannya gemetar, dan setiap malam tubuhnya menggigil tanpa henti. Ia yang dulu begitu kuat kini hanya bisa berbaring,
menatap langit-langit dan menangis dalam diam. "Tuhan, kenapa aku yang kau pilih?" bisiknya lirih. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu, mungkin ini bukan kutukan, tapi pelajaran. Dan tanpa ia sadari, di luar ruangannya, Ardi sering duduk di bangku tunggu. Setiap malam, setelah pekerjaannya selesai, ia datang hanya untuk memastikan bahwa dokter yang dulu menghina dirinya masih hidup dan tidak sendirian. Suatu malam, Ardi memandangi ruang Selin lewat kaca pintu. Ia melihat wanita itu tidur dengan wajah pucat, selang infus menempel di tangannya. Ia menunduk dan berdoa pelan. "Ya Allah, jangan hukum dia terlalu keras. Dia cuma manusia yang belum sadar. Kasih dia kesempatan buat berubah." Dan di dalam ruangan itu, meski Selin tertidur, air matanya menetes perlahan. Seolah jiwanya mendengar doa yang tak pernah ia duga datang dari seseorang yang dulu ia rendahkan. Takdir mulai berputar pelan. Karena sebentar lagi, hati yang keras itu akan mulai luluh. Bukan oleh obat, tapi oleh kebaikan yang tak terbalas. Hari-hari berlalu dengan lambat di ruang VIP tempat Dr. Selin Amanda dirawat. Tubuhnya makin lemah, wajahnya makin pucat, dan rambutnya mulai kehilangan kilau. Suatu waktu, ia yang dulu berjalan anggun di koridor rumah sakit kini harus dibantu perawat hanya untuk duduk. Namun yang paling menyakitkan bukan rasa sakit di tubuhnya, melainkan kesepian. Teman-teman sejawatnya yang dulu sering memujinya kini jarang datang. Perawat-perawat yang dulu ia marahi kini hanya menjalankan tugas seperlunya tanpa senyum. Dan pasien-pasien yang dulu menyanjungnya, bahkan tak tahu bahwa dokter muda idola mereka kini menjadi pasien sendiri. Selin sering menatap keluar jendela kamarnya, memandangi langit sore. "Dulu semua orang datang padaku untuk minta bantuan," gumamnya lirih. "Sekarang, bahkan untuk bicara pun tak ada yang sudi." Sore itu, saat perawat sedang mengganti infus, seseorang datang membawa termos dan bunga segar di tangan. "Permisi, boleh saya masuk?" Selin menoleh pelan, dan hatinya sedikit terkejut. "Ardi." Ia berdiri di depan pintu dengan wajah tenang, membawa senyum sopan seperti biasa. "Saya cuma mau ganti air minum dokter, dan taruh bunga di vas. Udah agak layu tadi." Selin menatapnya tanpa kata. Ada rasa campur aduk di dadanya, antara malu, kagum, dan tak percaya. "Kamu masih mau datang ke sini setelah semua yang aku lakuin ke kamu?" Ardi hanya tersenyum. "Kalau saya berhenti bantu orang cuma karena pernah disakiti, berarti saya gak lebih baik dari mereka yang nyakitin saya, Dok." Kata-kata itu membuat Selin terdiam lama. Matanya mulai basah. Untuk pertama kalinya, hatinya yang selama ini keras seperti batu mulai retak. Malamnya, Ardi kembali datang diam-diam setelah jam kerja. Ia tahu, di malam hari ruangan itu selalu sepi. Ia membawa bubur hangat dari kantin rumah sakit. "Dok, maaf ya, saya cuma bisa beliin bubur biasa. Tapi saya lihat dokter belum makan tadi siang." Selin menatap bubur itu. Sederhana, tapi terasa hangat. Ia menggenggam sendok dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Ardi," suaranya pelan. "Aku gak sangka, kamu yang aku hina setiap hari, malah yang paling peduli sekarang." Ardi tersenyum, menatapnya lembut. "Saya cuma lakuin yang benar, Dok. Waktu saya kecil, ibu saya selalu bilang, kalau kamu punya kesempatan nolong orang, jangan tunda. Karena belum tentu besok kamu masih punya waktu yang sama." Selin menatap wajah Ardi. Dalam sorot matanya yang sederhana, ada sesuatu yang menenangkan. Ketulusan yang tak pernah ia temui di dunia yang penuh gengsi ini. Beberapa hari kemudian, kondisi Selin sempat menurun drastis. Ia demam tinggi dan sempat tak sadarkan diri. Di tengah kepanikan para perawat, Ardi membantu menyiapkan alat, mengambil air, bahkan memanggil dokter jaga. Ia berdiri di sisi ranjang, menatap wajah Selin yang pucat. "Tolong kuat, Dok," bisiknya lirih. "Jangan menyerah." Ketika akhirnya Selin sadar beberapa jam kemudian, hal pertama yang ia lihat adalah wajah Ardi di samping ranjangnya, dengan mata sembab dan senyum lega. "Kamu, jagain aku?" "Iya, Dok. Saya gak tega ninggalin." Air mata Selin jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap lelaki sederhana di depannya, yang dulu ia rendahkan tanpa alasan. Sekarang, justru dialah satu-satunya orang yang tetap ada di sisinya saat semua orang pergi. Hari demi hari,
Ardi makin sering datang. Kadang ia hanya membersihkan ruangan, kadang sekadar mengajak Selin berbincang ringan. Tentang masa kecil, tentang mimpinya dulu yang ingin jadi dokter, tentang ibunya yang sudah lama meninggal. Selin mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan setiap kali Ardi bicara, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa hangat, perasaan yang sudah lama ia lupakan. Ardi, katanya suatu sore. Iya, Dok. Kamu gak pernah benci aku ya? Ardi menggeleng. Kalau saya benci, berarti saya gagal jadi manusia. Kadang orang yang nyakitin kita, sebenarnya cuma butuh seseorang yang sabar buat ngingetin dia kalau dunia ini gak selalu tentang kedudukan. Selin terdiam lama. Dadanya bergetar, bukan karena sakit, tapi karena tersentuh. Ia menatap Ardi lama, lalu berkata pelan. Kamu tahu, Ardi, selama ini aku sibuk jadi dokter yang hebat. Tapi aku lupa gimana caranya jadi manusia. Malam itu, Ardi pamit pulang. Sebelum keluar, ia menoleh sebentar dan tersenyum. Istirahat yang tenang, Dok. Besok saya bawain bunga segar lagi, biar kamar ini gak terasa sepi. Selin menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Di saat itu juga, hatinya seperti diketuk pelan oleh sesuatu yang lembut. Penyesalan. Air matanya jatuh lagi, bukan karena sakit, tapi karena sadar bahwa lelaki sederhana yang dulu ia hina, justru yang paling mulia di antara mereka semua. Di luar ruangan, Ardi berjalan pelan di koridor rumah sakit yang sepi. Ia menatap langit malam lewat jendela, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, Tuhan, karena kau kasih aku kesempatan buat nolong orang yang dulu nyakitin aku. Mungkin ini caramu ngajarin aku arti ikhlas yang sebenarnya. Dan sejak malam itu, hubungan keduanya mulai berubah, perlahan tapi pasti. Bukan lagi antara dokter dan OB, tapi antara dua jiwa yang sama-sama belajar arti kemanusiaan. Beberapa minggu berlalu sejak Dokter Selin Amanda jatuh sakit. Kondisinya mulai stabil. Wajahnya mulai berwarna kembali, dan senyum kecil mulai sering muncul. Senyum yang dulu jarang terlihat tulus. Dan di balik semua itu, ada satu sosok yang tak pernah lelah menemaninya. Ardi. Setiap pagi, Ardi datang membawa bunga segar dari taman rumah sakit, mengganti air di vas, lalu membereskan meja tanpa banyak bicara. Kadang ia hanya diam, tapi kehadirannya membawa ketenangan yang bahkan obat mahal pun tak bisa berikan. Selin sering memperhatikannya diam-diam. Ia mulai memperhatikan gerak tangan Ardi yang rapi, caranya mengatur posisi alat, bahkan cara ia memeriksa suhu ruangan agar pasien nyaman. Semua dilakukan dengan teliti, seperti seorang profesional medis. Suatu hari, Selin tak bisa menahan rasa penasarannya. Ardi, panggilnya pelan. Iya, Dok. Kamu pernah belajar kedokteran, ya? Ardi menoleh, terkejut, tapi segera tersenyum, seolah sudah menduga pertanyaan itu akan datang. Dulu, iya, Dok, tapi udah lama banget. Selin menatapnya lekat-lekat. Kenapa berhenti? Ardi menunduk sejenak sebelum menjawab, suaranya tenang tapi dalam. Ibu saya sakit keras, Dok. Waktu itu biaya pengobatan mahal, jadi saya harus berhenti kuliah dan kerja apa aja yang penting halal. Saya pikir, mungkin Tuhan belum mau saya pakai jas putih. Jadi saya bantu dari sisi lain aja, bersihin ruangan, nyiapin alat, jaga kebersihan. Gak masalah, yang penting bermanfaat. Selin terpaku. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Ardi, kenapa kamu gak bilang dari dulu? Ardi tersenyum kecil. Ngapain, Dok? Kalau saya bilang, apa bakal beda? Lagian saya gak nyesel kok. Saya tetap bisa lihat orang sembuh, bisa bantu dokter, dan bisa bersyukur setiap hari. Selin terdiam. Hatinya terasa diremas. Ia menatap pria sederhana itu dengan perasaan bersalah yang begitu dalam. Aku udah keterlaluan, ya. Saya gak pernah anggap begitu, Dok, jawab Ardi lembut. Saya cuma anggap, mungkin waktu itu dokter belum tahu saya siapa. Dan mungkin Tuhan mau nunjukin pelan-pelan. Sore itu, setelah Ardi pergi, perawat Mira datang membawa laporan pasien. Selin yang masih termenung tiba-tiba bertanya, Mira, kamu kenal Ardi udah lama? Mira mengangguk. Udah hampir setahun, Dok. Waktu itu saya kaget juga waktu tahu Mas Ardi dulu mahasiswa kedokteran.
Dia sering bantu perawat kalau lagi repot, tahu cara pasang oksigen, tahu kode obat. Tapi dia gak pernah sombong. Katanya, saya cuma bantu sesuai yang saya tahu. Selin tertegun. Jantungnya berdegup pelan, tapi terasa sesak. Satu demi satu potongan fakta tentang Ardi muncul dalam pikirannya. Bagaimana ia selalu tenang, selalu menghormatinya meski dihina, selalu menolong tanpa pamrih. Semua itu bukan kebetulan. Itu buah dari pendidikan, kesabaran, dan hati yang besar. Malamnya, Selin tak bisa tidur. Ia memandangi atap kamar rumah sakitnya yang putih polos, dan bayangan Ardi terus muncul di pikirannya. Aku, udah salah besar, bisiknya pelan. Aku hina orang yang jauh lebih berharga dari aku sendiri. Air matanya jatuh lagi. Ia teringat semua kata-kata kasarnya dulu, saat memarahi Ardi karena lantai basah, karena parfum murahan, karena hal-hal sepele. Dan sekarang, orang yang ia rendahkan itulah yang menjaga hidupnya setiap hari. Ardi, bisiknya dengan suara bergetar. Kamu bukan cuma OB. Kamu guru aku, tentang jadi manusia. Keesokan harinya, Selin meminta tolong pada Mira untuk memanggil Ardi. Ketika Ardi datang, ia tampak sedikit bingung melihat Selin duduk di ranjang dengan wajah serius. Ada apa, Dok? Selin menatapnya lekat-lekat, lalu berkata lirih. Mulai hari ini, jangan panggil saya, Dok, kalau cuma berdua. Panggil nama saya aja. Selin. Ardi terdiam sejenak, lalu tersenyum malu. Wah, saya bisa dipecat kalau ngomong begitu, Dok. Maksud saya, Selin. Keduanya tertawa kecil, tawa yang hangat, tulus, tanpa jarak. Untuk pertama kalinya, Selin melihat sosok Ardi bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai teman sejati yang membuka matanya tentang arti kehidupan. Namun tanpa mereka sadari, waktu sedang menyiapkan ujian baru. Karena meski Selin mulai pulih, penyakitnya belum sepenuhnya hilang. Dan ketika suatu malam tubuhnya kembali melemah, Ardi akan membuktikan bahwa kebaikan bukan sekadar kata, tapi tindakan yang menyelamatkan nyawa. Malam itu, hujan turun deras mengguyur kota. Petir menyambar di langit, sementara di rumah sakit sehat Sentosa, suasana mendadak panik. Alarm dari ruang perawatan VIP 03 berbunyi keras. Dokter Selin drop, cepat panggil dokter jaga. Teriak salah satu perawat. Beberapa staf berlari membawa alat medis, sementara Ardi yang sedang menyapu koridor ikut menoleh. Tanpa pikir panjang, ia menjatuhkan pelnya dan berlari menuju ruangan itu. Saat pintu terbuka, Ardi terpaku melihat pemandangan di depan matanya. Selin terbaring lemah, wajahnya pucat pasi, monitor detak jantungnya menurun drastis. Perawat Mira dan tim medis berusaha keras, mengganti infus, memberi oksigen, memanggil dokter jaga yang belum datang. Tekanan darah turun, 70/40. Mana dokter jaga? Ini gawat. Ardi langsung maju tanpa ragu. Saya bantu, Bu Mira. Ardi, ini bukan tempat. Saya tahu prosedurnya. Tolong pegangkan ini. Mira menatapnya bingung, tapi ia tahu, Ardi memang paham banyak hal. Dengan cepat, Ardi memeriksa posisi oksigen, memastikan masker terpasang benar, lalu mengambil kapas dan membantu mengusap keringat di dahi Selin. Selin, dengar suara saya, ya? Bisiknya lembut di telinga dokter cantik itu. Jangan tidur sekarang. Kamu janji mau sembuh, kan? Monitor berbunyi cepat, alarm nyaring menusuk telinga. Hentikan infus A, ganti ke saline, kata Ardi cepat. Tapi, cepat, tekanan darahnya bisa makin jatuh. Mira yang panik akhirnya menurut. Beberapa detik kemudian, grafik di monitor perlahan naik. Masih lemah, tapi stabil. Semua mata menatap ke arah Ardi. Ia menatap layar monitor tanpa mengedip, berusaha menenangkan napasnya yang tersengal karena tegang. Beberapa menit kemudian, dokter jaga masuk terburu-buru. Bagaimana kondisinya? Stabil, Dok, jawab Mira. Kalau bukan karena Mas Ardi, mungkin telat ditangani. Dokter itu menatap Ardi dengan heran. Kamu, OB, kan? Kok bisa tahu langkah-langkah itu? Ardi hanya menunduk, lalu menjawab pelan. Dulu saya pernah belajar, Dok, tapi gak sempat selesai. Setelah situasi tenang, Ardi duduk di samping ranjang. Selin masih lemah, tapi matanya perlahan terbuka.
Ia menatap samar-samar wajah Ardi yang duduk di sisi tempat tidurnya. Ardi, suaranya serak. Iya, saya di sini, Selin. Air mata mengalir di sudut matanya. Kamu, nyelamatin aku lagi. Ardi tersenyum, menggenggam tangannya perlahan. Saya cuma ngelakuin yang seharusnya saya lakuin. Tapi kenapa? Aku udah jahat banget sama kamu dulu. Karena hati gak perlu alasan buat nolong orang, jawab Ardi lirih. Kalau kamu butuh saya akan tetap di sini, meski dunia ini gak adil sama saya. Beberapa jam kemudian, hujan berhenti. Rumah sakit mulai sepi, hanya suara tetesan air dari luar yang terdengar. Ardi masih di dalam ruangan itu, tak beranjak. Ia menatap Selin yang kini tertidur dengan tenang. Wajah cantik yang dulu selalu tegang kini tampak damai, seperti anak kecil yang tertidur tanpa beban. Ardi menatapnya lama, lalu tersenyum pelan. Akhirnya kamu tahu, Selin, bukan semua orang kecil itu hina. Kadang, mereka yang kamu anggap rendah, justru yang dikirim Tuhan buat jaga kamu. Ia menatap langit malam di luar jendela. Petir telah berhenti, tapi bekas hujan masih menggenang di atap rumah sakit. Dan di dalam ruang kecil itu, dua manusia dengan masa lalu penuh luka kini terhubung oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, ketulusan. Keesokan paginya, kabar penyelamatan Selin menyebar ke seluruh rumah sakit. Banyak dokter dan perawat yang terkejut mendengar bahwa seorang OB lah yang menstabilkan kondisinya saat kritis. Kok bisa sih? Itu tindakan medis tingkat tinggi, loh. Katanya dia dulu mahasiswa kedokteran, tapi berhenti karena biaya. Ya ampun, pantes cara dia tenang banget semalam. Selin mendengar semua percakapan itu dari kamarnya. Ia terdiam lama, lalu menatap ke arah pintu tempat Ardi biasanya masuk membawa bunga setiap pagi. Matanya berkaca-kaca. Ardi, kamu bukan cuma penyelamatku, bisiknya pelan. Kamu orang terbaik yang pernah aku kenal. Namun di balik kabar itu, muncul reaksi lain dari kalangan atas rumah sakit. Beberapa dokter senior mulai mempertanyakan kenapa seorang OB bisa ikut menangani pasien VIP. Ada yang memuji, tapi tak sedikit yang sinis. OB kok ikut tindakan medis? Bisa bahaya kalau salah. Itu sudah melanggar protokol, harusnya diselidiki. Dan tanpa sepengetahuan Selin, kepala rumah sakit memanggil Ardi ke ruangannya untuk diperiksa dan diperingatkan. Hari berikutnya, Ardi tidak muncul seperti biasanya. Selin menunggu hingga sore, tapi ia tak datang. Wajahnya pucat, matanya cemas. Mira, Ardi kemana? Dia gak masuk, ya? Saya juga gak tahu, Dok. Katanya tadi pagi dipanggil direktur rumah sakit. Selin tertegun. Hatinya berdebar. Apa? Karena kejadian semalam. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya masih lemah. Namun tekadnya sudah bulat. Aku harus ke sana, gumamnya. Aku gak akan biarkan dia dihukum karena nolong aku. Pagi itu, suasana di ruang direktur rumah sakit Sehat Sentosa terasa tegang. Ardi duduk di kursi tamu dengan seragam OB-nya yang sudah agak lusuh. Tangannya saling menggenggam di atas meja. Di depannya, Direktur Dr. Herman, bersama dua dokter senior dan satu staf HRD, menatapnya dengan ekspresi serius. Saudara Ardi, suara Direktur Herman berat dan dingin. Kami mendapat laporan bahwa Anda telah melakukan tindakan medis terhadap pasien tanpa izin dokter jaga. Benar begitu? Ardi menunduk sopan. Saya hanya membantu, Pak. Dokter jaga belum datang, dan keadaan waktu itu gawat. Saya cuma. Cukup, potong salah satu dokter senior. OB tidak boleh menyentuh pasien dalam kondisi medis kritis. Itu melanggar prosedur rumah sakit. Ardi menatap mereka pelan, mencoba tetap tenang. Kalau saya gak bantu waktu itu, mungkin pasiennya gak sempat ditolong. Pak, saya tahu risikonya, tapi bukan kapasitasmu untuk memutuskan, ujar dokter lain dengan nada dingin. Ini rumah sakit profesional, bukan tempat eksperimen OB yang merasa pintar. Kata-kata itu menampar harga diri Ardi, tapi ia menahan diri. Ia menatap meja, berusaha menahan perasaan yang mulai sesak. Direktur Herman menghela napas berat. Kami menghargai niat baikmu, Ardi. Tapi sistem tetap sistem. Kami tak bisa menoleransi pelanggaran seperti ini. Untuk sementara, kami nonaktifkan dari pekerjaan,
sampai hasil penyelidikan selesai. Ardi menatap lantai. Ia ingin menjelaskan, ingin membela diri, tapi semua terasa sia-sia. Ia hanya mengangguk pelan. Baik, Pak. Terima kasih sudah kasih kesempatan saya kerja di sini. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan keluar ruangan. Langkahnya berat. Di koridor rumah sakit yang dingin, hatinya terasa kosong. Sementara itu, di kamar perawatan VIP 03, Dr. Selin Amanda mulai gelisah. Ia sudah menunggu dari pagi, tapi Ardi tak kunjung datang membawa bunga seperti biasanya. Mira, kamu yakin Ardi belum masuk? Belum, Dok. Saya dengar tadi dia dipanggil direktur. Selin langsung pucat. Ia menatap Mira tajam. Kapan? Sekitar jam 7 tadi. Tanpa pikir panjang, Selin melepas selimut dan berusaha turun dari ranjang. Dok, jangan. Kondisi dokter belum kuat. Aku gak peduli. Mira, aku gak bisa diam kalau Ardi disalahin karena nolong aku. Mira mencoba menahan, tapi Selin memaksa. Ia mengenakan jas tipis, mengambil tongkat penopang, dan berjalan keluar kamar. Langkahnya gemetar, tapi matanya menyala penuh tekad. Beberapa menit kemudian, pintu ruang direktur terbuka keras. Semua orang di dalam ruangan terkejut melihat siapa yang datang. Dokter Selin, seru Direktur Herman kaget. Kamu seharusnya di ruang perawatan. Selin berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat tapi sorot matanya tajam. Saya dengar Ardi dinonaktifkan. Karena menolong saya. Benar. Ruangan hening. Tak ada yang menjawab. Selin melangkah maju pelan, lalu berdiri di samping Ardi yang masih tertegun. Kalau begitu, hukum juga saya, Pak. Semua mata membelalak. Apa maksudmu, Selin? Tanya Direktur Herman heran. Ardi memang bukan dokter, tapi waktu itu saya dalam kondisi kritis. Dokter jaga belum datang, dan kalau bukan karena dia, saya mungkin sudah meninggal. Semua tindakan yang dia ambil, benar secara medis. Saya saksinya. Dokter senior yang tadi bicara sinis menatapnya tajam. Tapi aturan tetap aturan, Dokter Selin. Tidak ada alasan untuk membenarkan tindakan non-medis. Selin menatapnya tajam, suaranya bergetar tapi tegas. Aturan dibuat untuk melindungi nyawa, bukan membiarkan seseorang mati hanya karena status pekerjaannya. Ardi menyelamatkan saya. Kalau dia salah karena itu, berarti sistem rumah sakit ini lebih sakit dari pasiennya sendiri. Semua terdiam. Bahkan Direktur Herman pun tak bisa langsung menjawab. Suasana menegang, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Ardi menatap Selin dengan mata berkaca-kaca. Selin, kamu gak harus. Aku harus, Ardi. Potongnya lembut. Kamu udah terlalu banyak disalahin, sementara yang salah sebenarnya, aku. Ia menatap seluruh ruangan. Kalian tahu kenapa Ardi bisa melakukan tindakan medis dengan benar? Karena dia mantan mahasiswa kedokteran yang berhenti demi biaya ibunya. Dia bukan cuma OB. Dia orang yang paham betul arti menyelamatkan nyawa. Semua yang hadir saling pandang, sebagian terkejut, sebagian menunduk malu. Selin melangkah sedikit lebih dekat ke meja direktur. Kalau Ardi dipecat, saya juga akan keluar dari rumah sakit ini. Karena saya gak mau kerja di tempat yang menghukum orang baik, hanya karena dia bukan siapa-siapa. Ruangan hening total. Direktur Herman menatap Selin lama. Wajahnya keras, tapi matanya mulai melunak. Selin, katanya perlahan. Kamu yakin dengan keputusanmu? Sangat yakin, Pak. Direktur menghela napas berat, lalu bersandar di kursinya. Baiklah, Ardi tidak akan dipecat. Tapi mulai hari ini, dia dipindahkan ke bagian administrasi medis. Bukan lagi OB. Biar dia bantu tim medis secara resmi. Selin tersenyum lega. Ardi menunduk, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Setelah keluar dari ruangan, Selin hampir terjatuh karena kelelahan. Ardi segera menahan bahunya. Kamu nekat banget, Selin. Badan kamu belum kuat. Selin menatapnya dengan senyum kecil. Aku gak bisa diam waktu kamu disalahin. Aku harus balikin harga dirimu, Ardi. Kamu gak pantas dihina lagi. Ardi menatapnya lama. Ada sesuatu di antara keduanya, bukan sekadar rasa terima kasih, tapi sesuatu yang lebih hangat, lebih dalam. Kamu tahu, Selin? Apa?
Kalau dulu aku pernah mimpi jadi dokter, sekarang, aku bersyukur gak jadi. Karena kalau aku jadi dokter, mungkin aku gak pernah kenal kamu. Celine terdiam. Air matanya mengalir pelan, tanpa kata. Ia hanya memandang lelaki yang dulu ia hina, kini berdiri sebagai pahlawan dalam hidupnya. Namun tak semua orang senang dengan keputusan itu. Di balik pintu ruangan direktur, salah satu dokter senior menatap mereka pergi dengan tatapan tajam. Kita lihat saja, apakah si OB itu benar-benar pantas berada di dunia kami. Pertanda bahwa badai belum berakhir. Dan ujian yang lebih besar masih menunggu mereka berdua di depan. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian dramatis di ruang direktur. Rumah sakit mulai tenang kembali. Ardi kini resmi dipindahkan ke bagian administrasi medis. Tugasnya membantu dokter mempersiapkan data pasien, mengatur arsip, dan sesekali ikut dalam tim penanganan darurat sebagai asisten teknis. Banyak staf rumah sakit yang mulai menghormatinya. Beberapa bahkan memujinya diam-diam. Mas Ardi tuh beda, ya. Sopan, tapi cerdas. Iya, katanya dulu mahasiswa kedokteran. Wah, pantes tenang banget kalau situasi darurat. Namun tidak semua orang senang. Beberapa dokter senior merasa terusik. Terutama Dr. Randy, dokter muda ambisius yang dulu sempat menaruh hati pada Celine tapi selalu diabaikan. Baginya, Ardi hanyalah OB yang naik pangkat karena kasihan. Suatu hari di ruang dokter, Randy berbicara dengan nada sinis pada rekan-rekannya. Lucu, ya. Seorang OB bisa duduk di ruangan administrasi medis sekarang. Apa berikutnya dia mau jadi dokter juga? Beberapa dokter tertawa kecil, tapi Randy menatap mereka serius. Jangan salah, teman-teman. Kalau hal kayak gini dibiarkan, citra profesi kita bisa rusak. Bayangin, pasien tahu ada mantan OB yang ikut pegang data medis. Gak etis, kan? Senyum sinisnya semakin lebar. Mungkin sudah waktunya seseorang menyadarkan mereka. Beberapa hari kemudian, rumor mulai menyebar. Ada kabar bahwa Ardi salah input data pasien VIP, menyebabkan keterlambatan diagnosis. Padahal, data itu bukan tanggung jawabnya. Ia bahkan belum sempat menyentuh berkas tersebut. Namun gosip itu tumbuh cepat seperti api di rerumputan kering. Katanya Mas Ardi bikin salah input. Serius? Wah, bahaya tuh, pasien VIP bisa marah besar. Kalau benar, bisa dipecat kali dia. Ardi terkejut mendengar kabar itu. Ia langsung memeriksa data di komputer, tapi semua file sudah diubah. Entah oleh siapa. Ini gak benar, gumamnya pelan. Aku gak pernah ubah data ini. Celine yang mendengar kabar itu langsung datang ke ruang administrasi. Ardi, ada apa sebenarnya? Ada yang salahin aku, katanya aku ubah data pasien. Tapi aku gak pernah buka file itu. Celine, aku tahu aku gak boleh sembarangan akses data VIP. Celine menatapnya yakin. Aku percaya kamu. Tapi kita harus buktiin. Jangan diam aja. Namun keesokan harinya, surat panggilan resmi dari direksi keluar. Ardi diminta menghadiri sidang etik internal rumah sakit. Di surat itu tertulis, diduga melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Ardi menatap surat itu lama. Tangannya bergetar. Ia tahu, kali ini, nasibnya bisa berakhir lebih buruk dari sebelumnya. Hari sidang tiba. Di ruang rapat besar, semua pimpinan hadir. Celine duduk di sudut ruangan sebagai saksi, sementara Randy duduk di sisi berlawanan, dengan ekspresi tenang namun mata menyimpan kesombongan. Direktur Herman membuka sidang dengan nada berat. Ardi, kamu dituduh telah mengubah data pasien VIP tanpa izin. Apakah kamu mengakui? Ardi menggeleng tegas. Tidak, Pak. Saya tidak pernah menyentuh data itu. Tapi saya yakin ada yang memanipulasi sistem. Randy tiba-tiba menyela. Bukti digital menunjukkan bahwa akun Ardi yang terakhir login di komputer saat file itu diubah. Ardi terkejut. Itu gak mungkin. Saya gak pernah masuk jam segitu. Tapi log sistem menunjukkan nama kamu, Ardi. Celine berdiri dengan wajah tegang. Tunggu dulu, Pak. Bisa jadi ada orang lain yang pakai akunnya tanpa izin. Ardi sering bantu shift malam. Banyak staf lain yang tahu passwordnya karena komputer itu dipakai bersama. Randy tersenyum sinis. Dr. Celine, Anda membela dia terus.
Jangan sampai urusan pribadi mengganggu objektivitas profesional. Ruangan hening seketika. Kalimat itu seperti racun yang menetes di udara. Selin menatap Randy tajam. Suaranya bergetar karena marah. Urusan pribadi? Ardi menyelamatkan nyawa saya. Kalau bukan karena dia, saya gak akan berdiri di sini. Jadi jangan berani menuduh sesuatu yang kamu gak tahu. Direktur Herman menengahi. Cukup. Kita akan memeriksa bukti digitalnya dulu. Sebelum ada hasil pasti, Ardi sementara dinonaktifkan dari tugas. Ardi menunduk. Hatinya hancur. Ia tak marah, hanya kecewa. Bukan pada keputusan, tapi pada nasib yang terus mempermainkannya. Selin menatapnya dari kejauhan, matanya berkaca-kaca. Saat Ardi berjalan keluar ruangan dengan langkah pelan, Selin menggenggam tangannya sebentar. Aku janji, Ardi. Aku bakal cari bukti siapa yang jebak kamu. Aku gak akan biarkan kamu jatuh lagi. Ardi tersenyum lemah. Aku percaya kamu, Selin. Aku udah capek berjuang sendirian. Tapi kali ini, aku gak mau lari lagi. Malam itu, Selin diam-diam kembali ke ruang data bersama perawat Mira. Ia memeriksa komputer, mencoba menelusuri rekaman kamera pengawas. Dan di sanalah ia melihatnya. Cuplikan singkat rekaman CCTV menunjukkan Dr. Randy masuk ke ruang administrasi malam hari, menggunakan komputer Ardi. Selin menatap layar itu dengan tangan gemetar. Jadi, dia pelakunya. Mira menatapnya ngeri. Kamu mau laporin, Dok? Selin mengangguk pelan, matanya dingin. Bukan cuma lapor. Aku mau pastiin semuanya tahu siapa yang sebenarnya kotor di rumah sakit ini. Namun rencana itu tak berjalan mudah. Randy yang menyadari pergerakan Selin mulai panik dan berusaha membungkam kebenaran dengan cara keji. Dan disinilah, badai terakhir akan datang. Badai yang bisa mengubah hidup Ardi dan Selin untuk selamanya. Malam itu, rumah sakit sehat Sentosa terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit gelap, hujan rintik-rintik jatuh di jendela, seolah ikut menyimpan rahasia besar yang akan segera terbuka. Di ruang data lantai 2, Dr. Selin Amanda duduk di depan layar komputer, menatap rekaman CCTV yang menunjukkan semuanya. Dr. Randy masuk sendirian ke ruangan administrasi malam hari, mengetik sesuatu di komputer Ardi, lalu keluar tergesa-gesa. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Akhirnya, aku punya buktinya. Namun tiba-tiba, lampu ruangan berkelip. Pintu terbuka, dan seseorang berdiri di sana, Dr. Randy. Aku sudah duga kamu bakal cari-cari bukti. Suaranya dingin. Kamu terlalu percaya sama OB itu, Selin. Selin berdiri, menahan rasa takut. Jadi kamu memang yang lakukan itu. Kamu yang ubah data pasien supaya Ardi disalahin. Randy tersenyum miring. Kamu tahu gak, Selin? Sejak Ardi datang, semua orang bicara tentang dia. Tentang si OB jenius. Si penyelamat dokter cantik. Aku muak dengarnya. Semua itu seharusnya aku yang dapat, perhatianmu, hormat dari semua orang, semuanya. Selin menatapnya tak percaya. Kamu tega menjatuhkan orang yang gak pernah ganggu kamu. Hanya karena iri. Randy melangkah mendekat, wajahnya menegang. Dia bukan siapa-siapa. Orang kayak dia gak pantas ada di dunia ini, apalagi di rumah sakit ini. Namun sebelum Randy sempat menekan tombol delete pada rekaman, pintu terbuka keras. Berhenti di situ, Dr. Randy. Suara itu tegas, Direktur Herman, bersama 2 staf keamanan dan Ardi di belakangnya. Randy terpaku. Direktur maju pelan, wajahnya dingin. Kami sudah dapat laporan dari Dr. Selin dan perawat Mira. Rekamanmu sudah kami salin, Randy. Semua sudah jelas. Randy menatap sekeliling, panik. Aku cuma salah paham. Aku gak bermaksud. Cukup, suara Herman memotong tegas. Mulai malam ini, kamu dinonaktifkan dan akan menjalani pemeriksaan etik. Dan saya pastikan, lisensi kamu akan ditinjau ulang oleh Dewan Dokter. Randy menunduk, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba bicara, tapi tak ada kata yang keluar. 2 petugas keamanan menuntunnya keluar ruangan. Selin menghela napas berat, lalu menatap Ardi. Mata mereka bertemu. Ada rasa lega, tapi juga haru. Kamu bebas sekarang, Ardi, katanya pelan. Kebenaran udah di pihak kamu. Ardi hanya tersenyum kecil.
Kamu yang bikin itu terjadi, Celine. Aku cuma bertahan. Keesokan harinya, kabar tentang kebenaran itu menyebar ke seluruh rumah sakit. Semua orang terkejut dan malu. Mereka yang dulu menggunjingkan Ardi kini menunduk setiap kali berpapasan dengannya. Direktur Herman bahkan memanggil Ardi ke ruangannya lagi. Ardi, katanya sambil tersenyum, kamu sudah membuktikan integritasmu. Rumah sakit ini berhutang banyak padamu. Kami ingin kamu tetap di sini, tapi bukan lagi di administrasi. Ardi mengangkat wajahnya, bingung. Maksud Bapak? Mulai hari ini, kami akan bantu kamu melanjutkan kuliah kedokteranmu lagi. Rumah sakit akan menanggung biayanya penuh. Kami ingin kamu jadi dokter di sini. Ardi terpaku. Air matanya menggenang. Ia menunduk lama, lalu berkata lirih. Terima kasih, Pak. Saya gak tahu harus bilang apa. Bilang saja, kamu siap jadi dokter yang sejati. Jawab sang direktur tersenyum. Beberapa bulan kemudian, rumah sakit Sehat Sentosa kembali ramai seperti biasa. Namun kini, ada wajah baru di antara para tenaga medis. Ardi, mengenakan jas putih dengan nama bordir di dada, Ardi Saputra, calon dokter. Pasien dan perawat banyak yang kagum. Mereka masih sering berbisik. Itu loh, dulu OB yang nyelamatin Dokter Celine. Sekarang dia benar-benar jadi dokter beneran. Di antara keramaian itu, Celine datang ke taman rumah sakit, tempat Ardi sedang duduk membaca. Ia mengenakan blus putih dan senyum lembut yang berbeda dari dulu. Bukan senyum sombong, tapi penuh ketulusan. Hei, Dokter Ardi. Wah, panggilan barunya udah keluar ya? Jawab Ardi sambil tersenyum. Celine duduk di sampingnya. Aku masih ingat waktu kamu cuma bawa bunga ke kamarku setiap pagi. Dan aku masih ingat waktu kamu marah karena lantainya basah. Balas Ardi sambil tertawa kecil. Keduanya terdiam sebentar, menikmati angin sore yang sejuk. Lalu Celine berkata pelan. Kamu tahu, Ardi, aku dulu pikir yang bikin seseorang jadi besar itu pangkat dan gelar. Tapi ternyata, yang bikin seseorang besar itu hatinya. Ardi menatapnya lembut. Dan hatimu sekarang jauh lebih besar dari dulu, Celine. Mereka saling menatap, lalu tersenyum. Senyum hangat dua jiwa yang sama-sama pernah terluka, tapi kini tumbuh bersama dalam cahaya yang sama. Jadi, gimana kalau setelah kamu resmi jadi dokter, kamu kerja bareng aku? Sebagai apa? Tanya Ardi, pura-pura bingung. Sebagai partner, jawab Celine sambil tersenyum lembut. Partner di rumah sakit, dan mungkin, di hidupku juga. Ardi tertawa kecil, lalu mengulurkan tangannya. Deal, Dokter Celine. Celine menggenggam tangan itu, tangan yang dulu hanya memegang pel, tapi kini siap memegang stetoskop dan masa depan yang baru. Dan di bawah langit sore, dua manusia yang dulu terpisah oleh kesombongan dan kesederhanaan kini berjalan berdampingan, membuktikan bahwa kadang, Tuhan menyembunyikan malaikat di balik seragam paling sederhana.